Selamat sore dan salam sejahtera. Saya Yuvinus Sujiman adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Keteketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 14 Tontang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Yesus Pemenuhan Janji Allah, fase B, kelas 4 SD. Untuk itu, saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik, dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak. Sore. Tepuk semangat. Ulangi sekali lagi, tepuk semangat. Walaupun sore tetap harus semangat. Ya, baik. Sekarang mari kita, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Mari silakan ambil sikap berdoa sempurna. Bagaimana? Siap. Tangan dikatuk, tunduk kepala, pejamkan mata. Silakan. Teman-teman terkasih, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami yang maha baik, Tuhan kami yang maha baik, kami bersyukur karena masih bisa berkumpul. Ya baik anak-anak, sebelum kita lebih lanjut memahami tentang materi kita hari ini, mari Bapak mau ajak kalian menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu ini nanti berkaitan dengan materi kita tentang Yesus Pemenuhan Janji Allah pada hari ini. Jika Bapak mau ajak kalian bernyanyi dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita berdiri dengan sikap nasionalisme tegak. Kita bernyanyi bersama Satu Nusa Satu Bangsa dengan ceria. Tegak. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Lagu Yesus Pokok. Ini juga berkaitan dengan materi nanti yang akan kita bahas. Ayo, mari. Boleh sambil tepuk tangan, gerak-gerak boleh. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus Pemenuhan Janji Allah ya. Pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kamu semua tentang beberapa hal sebelum kita memasuki materi tentang Yesus Pemenuhan Janji Allah. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam perjanjian lama yang menerima janji Allah? Siapa yang tahu? Ada yang bisa? Boleh angkat tangan, jawab.
Salah enggak apa-apa. Yang penting ya silakan. Tidak. Benar atau salah? Benar. Abraham menerima janji Allah bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, yang diberkati. Ya, benar. Yang pertama adalah Abraham. Lanjut. Yang kedua? Daud itu seorang apa? Berikutnya, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke materi ini ya. Pertama, pernahkah kalian merasa sedih karena janji teman tidak ditepati? Pernah kalian mendapat janji dari teman? Nah, pernah enggak teman kalian tidak menepati janji itu? Pernah. Sedih atau senang atau gembira? Sedih. Nah, begitu juga dengan Allah. Bagaimana perasaan Allah ketika janjinya diterima? Kalau janji Allah itu kita terima, kira-kira perasaan Allah bagaimana? Senang. Ya, baik. Kedua, apakah janji Allah hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja? Lalu janji Allah berlaku kepada siapa? Semua dan lain sebagainya. Itulah alasan Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda supaya kita saling melengkapi, supaya dunia ini menjadi berwarna. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Ini Bapak akan menjelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran kita materi tentang Yesus pemenuhan janji Allah ini. Yang pertama, yang ini ya, kalian diharapkan mampu memahami janji Allah. Kita akan belajar mengapa Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah itu setia dan tidak pernah ingkar janji. Yakin kalau Allah itu setia tidak pernah ingkar janji? Yakin, Pak. Kedua, menemukan kasih universal bahwa Yesus itu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang kusta. Itu ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini nih, inti pesan untuk kalian sebagai peserta didik. Coba baca. Jadi Hari ini kita akan membuktikan bahwa Yesus pada intinya tujuan akhir dari pelajaran kita hari ini adalah kita harus membuktikan bahwa Yesus benar-benar menggenapi janji kasih Allah. Maka karena Yesus itu menggenapi janji kasih Allah, maka kita juga harus melanjutkan perjuangan Yesus itu dalam lingkungan kita di sekolah. Kalau bisa kita lanjut. Nah, dalam proses pembelajaran nanti kalian akan melihat video tentang masalah diskriminasi contohnya. Kemudian kalian akan menjadi detektif kitab suci. Ya. Kemudian nanti kita akan menjadi seniman solusi membuat karya-karya tadi itu ya. Kemudian terakhir kita akan merangkum semua pelajaran kita. Nah, ini baca nih. Ingat, kita bukan hanya belajar, tetapi kita akan membuat perubahan yang nyata di sekolah kita. Supaya setelah hari ini, setelah pada saat ini, tidak ada lagi terjadi diskriminasi di sekolah kita. Enggak atau mau? Kenapa kamu mau? Jangan membeda-bedakan lagi, Pak. Ya, biar kita tidak membeda-bedakan lagi. Bagus. Ada lagi? Kita memberantas melawan diskriminasi supaya tidak ada membeda-bedakan lagi di sekolah. Ya, bagus. Ada lagi? Tidak ada yang berkelahi, Pak. Ya, supaya tidak mudah berkelahi. Karena biasanya ada juga yang suka kelahi itu. Kita ajar istirahat. Ada lagi? Biar tidak mengucilkan kawan, Pak. Biar tidak ada kawan yang merasa dikucilkan. Ya. Oke, baik. Jawabanmu tadi itu semua itu benar. Cuma satu, kita hubungkan lagi dengan Yesus. Hukum kita juga harus mengasihi semua orang tanpa membeda-beda. Baik, kita akan melihat video tentang diskriminasi. Contoh ya.
menikmati basket. Kita harus bahas soal diskriminasi loh. Masa tugas penting di skip? BTW, kelompok kita siapa di sini? Aku, kalian, Nina, dan Floren. Lebih lanjut soalnya orangnya aneh kayak nggak cocok sama kita. Ya nanti diem aja takut gak nyambung. Kalian sadar gak sih apa yang kalian ucapin termasuk diskriminasi? Ya, baik. Sekarang silakan buka LKPD 1.1 yang sudah Bapak bagikan di setiap kelompok. LKPD 1.1 sudah Bapak bagikan di kelompok masing-masing. Silakan kamu baca perintilahnya di sana. Kita akan menganalisis masalah diskriminasi yang tadi kita lihat di video itu. Kita akan mendalaminya, mengapa terjadi seperti itu. Kemudian akhirnya mereka bisa berdamai, tidak ada lagi diskriminasi di antara mereka. Silakan kamu mendalami itu di dalam LKPD 1.1. Sudah Bapak jawab. Terus berapanya di bawahnya? Di bawahnya. Ya, terus nomornya di bawah. 1, 2. Sama-sama ya, kerjasama. Ini namanya kolaborasi, kerjasama sebagai tim, sebagai satu kelompok. Apakah tindakan membeda-bedakan yang dialami oleh Florencia itu mencerminkan kasih universal Yesus? Ini bagus. Tulis nomor 1, jawabannya nomor 2, jawabannya. Apakah tindakan membeda-bedakan yang dialami oleh Florencia itu mencerminkan kasih universal Yesus? Yesus yang mengasihi secara universal, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal. Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Gimana bisa? Ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, karena alasannya apa? Misalnya ya, karena tidak, karena sudah. Ya, tulis. Apakah tindakan membeda-bedakan yang dialami oleh Florencia itu mencerminkan kasih universal Yesus? Kalau tidak, apa alasannya? Misalnya tidak karena ini. Atau ya karena ini. Nah, dikasih penjelasannya. Penjelasannya tidak karena apa? Karena apa? Penjelasannya tidak karena apa? Silakan dibahas sama-sama. Sama. Ini kerja kelompok yang harus dikerjakan bersama. Tindakan teman-teman Florencia itu membeda-bedakan, tidak menggambarkan kasih universal Yesus misalnya. Kenapa? Atau ya, kenapa? Kan sudah Bapak jelaskan tadi di awal bahwa Yesus itu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, ya. Ya baik. Gimana? Nomor 1 sudah? Sudah, Nomor 2. Bagaimana kelompok akan menggunakan ajaran Yesus kitab suci dan jika akan menjawab bunda Maria untuk mencegah kasus diskriminasi ini terjadi di kelas kalian? Ya, bagaimana caranya? Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang Bapak contohkan tadi misalnya membangun komitmen supaya tidak lagi menyebut nama orang tua satu sama lain. Maka
Bapak kasih contoh di awal tadi. Silakan kamu tambah sendiri menurut kelompoknya masing-masing. Supaya diskriminasi itu tidak terjadi lagi. Apa yang harus kalian lakukan? Ya kan? Ya, silakan. Kami sebagai kelas 4 sepakat tidak lagi suka menjauhi teman, tidak lagi suka nyebut orang tua. Kalian mengerti sendiri. Tidak lagi apa supaya diskriminasi tidak terjadi lagi. Misalnya kami sepakat tidak lagi sepakat misalnya melawan diskriminasi membedakan orang lain di sekolah. Diskriminasi di sekolah. Ya baik, paham? Ya baik, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Ini sudah. Kita lanjut ke RKPD 1.2. Ya, pertanyaan pertama. Apa inti janji Allah yang dipenuhi oleh Yesus dan mengapa hal ini membuktikan bahwa keselamatan Allah bersifat universal, berlaku untuk semua orang? Apa inti dari janji Allah itu? Silakan dijawab. Diskriminasi apa tadi? Di sekolah. Silakan dijawab. Baik, sudah? Sudah. Ya, baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Semangat, kolaborasi kerjasama, semua anggota aktif. Sekarang waktunya kalian presentasi. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1 ya, silakan. Sudah sini ya? Atau di sini saja, Bapak. Ya, silakan.
Silakan, perwakilan kelompok yang bertugas menjadi penyampai presentasi tadi siapa? Silakan. Ya, kita dengar. Ayo, kita dengar kawan kita presentasi. Silakan. Bilang dulu, ucap apa? Selamat sore kawan-kawan. Kami mau presentasi. Selamat sore kawan-kawan, kami ingin presentasi hasil dari kerja kelompok kami. Ya, selamat sore. Sore. Ya, silakan. Karena mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan sesama manusia. Agak keras suaranya. Ya, setelah ini. Karena mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan sesama manusia. Ya, lanjut. Nomor 2, Yesus menolak diskriminasi suku. Ya, Nomor 3, karena Yesus mengajarkan semua orang untuk tidak membeda-bedakan semua orang. ya. Nomor 4, Maria siap untuk mengandung Tuhan Yesus. Sapa teman-teman. Selamat sore teman-teman. Presentasikan hasil kerja kami. Apa inti dari janji Allah yang dipenuhi oleh Yesus dan mengapa hal ini membuktikan bahwa keselamatan Allah bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Keras suaranya. Allah berjanji akan datang jurus Ya, silakan. Yang keras, yang lancar, singkat, pada jelas ya. Apa inti dari janji Allah yang dipenuhi oleh Yesus? Dan mengapa hal ini membuktikan bahwa keselamatan Allah bersifat universal, berlaku untuk semua orang, tidak membeda-bedakan semua orang tanpa tidak membeda-bedakan semua orang, mengasihi, mengampuni. 2. Berdasarkan kitab suci Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42 atau Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, bagaimana tindakan Yesus menunjukkan bahwa Dia menolak diskriminasi, membeda-bedakan orang. Yesus mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya, baik, sebagai penutup, Bapak mau mengajak kalian bernyanyi bersama. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu bermacam-macam. Setelah ini nanti kita berdoa, doa penutup. Silakan berdiri. Kita
Ya, baik anak-anak. Pada intinya pada hari ini kita dapat menyimpulkan berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, kemudian tadi presentasi kelompok kalian, bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Yesus membawa kasih yang universal. Kasih yang universal itu artinya kasih yang diberikan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Tindakan nyata kita berjuang bersama untuk melawan diskriminasi. Di mana? Di kelas kita, di sekolah, supaya perjuangan Tuhan Yesus mengasihi semua orang juga kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita. Siap? Siap melawan diskriminasi? Janji? Ya, baik. Kalau gitu, nanti ada lembar refleksi yang kalian isi. Sekarang kita tutup. Setelah ini anak-anak akan mengisi lembar refleksi pribadi. Nanti Bapak bagikan yang sudah Bapak bagikan tadi. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, silakan. Ya, baik. Sudah. Ya, sekarang kalau sudah selesai mengisi lembar refleksi pribadi masing-masing, sekarang dikumpulkan LKPD-nya, lembar refleksinya dikumpulkan. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, sekarang mari kita bagi lagi. Kita sebelum berdoa, kita nyanyi lagu berdoa. Ya, sudah ya. Ya, baik. Kita berdoa ya. Silakan kita berdoa, tepuk tangan, tunduk kepala, pejamkan mata kepada